ANBK. Kita juga tidak tahu bahwa apakah guru yang terkenal ini adalah seorang proktor atau teknisi, ya. Yang ada dia hanya guru terkenal. Jadi jalan terbaiknya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Kita bertemu lagi di latihan soal kita untuk persiapan UK PPG Guru Tertentu tahun 2024 ini. Ini adalah latihan soal yang ketiga yang saya buat tahun ini untuk PPG Piloting. Bagi teman-teman yang belum tonton, silahkan tonton video sebelumnya, dan kemudian jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman biar video ini makin banyak manfaat. Kemudian teman-teman bisa intip-intip juga soal PCK dan SCT yang pernah saya buat tahun sebelumnya, itu sesuai dengan kisi-kisi ya. Saya memprediksi bahwa soal nanti yang teman-teman bakal hadapi itu tidak akan jauh beda dengan soal tahun sebelumnya. Nah, kunci sukses untuk melewati ujian adalah banyak latihan ya. Mau ujian ASN, mau ujian apa saja, kuncinya adalah banyak latihan mengerjakan soal, banyak latihan menjawab soal. Itu saja kuncinya Bapak Ibu, selain berdoa ya. Baik, kita langsung lihat soal kita. Ini sudah part 3. Seorang guru ingin meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran sejarah. Manakah strategi berikut yang paling tepat digunakan? A. Memberikan ceramah tentang peristiwa sejarah. B. Membuat siswa menghafal fakta sejarah. C. Menggunakan debat mengenai penyebab dan dampak peristiwa sejarah. D. Menugaskan siswa untuk membuat peta konsep dari bab sejarah. Nah, silakan Bapak Ibu jawab ya. Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi C, menggunakan debat mengenai penyebab dan dampak peristiwa sejarah. Strategi dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis karena mereka harus mengidentifikasi, kemudian menganalisis dan mengevaluasi berbagai argumen terkait penyebab dan dampak peristiwa sejarah. Nah, ini tidak hanya berlaku di mapel sejarah saja, teman-teman. Ini berlaku di semua mapel ya. Ini jangan sampai nanti dirubah ke bahasa Inggris, diubah ke bahasa Indonesia, PPKN malah bingung lagi ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pembelajaran matematika, seorang guru ingin membantu siswa memahami konsep pecahan. Manakah pendekatan yang paling efektif? A. Menyuruh siswa untuk menghafal rumus pecahan. B. Menggunakan manipulatif seperti potongan kue untuk menjelaskan pecahan. C. Menyediakan latihan soal pecahan dalam jumlah banyak. D. Menyuruh siswa membaca buku teks tentang pecahan. Jadi jawabannya ada di opsi B ya. Menggunakan manipulatif seperti potongan kue ya, untuk menjelaskan pecahan ya. Saya lupa memberikan contoh visualnya. Ada yang kue dibagi 4, ada yang dibagi seperdua, ada yang dibagi sepertiga, seperti itu ya. Ada yang donat itu, yang di pembahasan scaffolding kemarin sempat saya kasih contoh yang pecahan-pecahan ini. Kita lihat pembahasannya. Menggunakan manipulatif seperti potongan kue membantu siswa untuk memvisualisasikan dan lebih mudah memahami konsep pecahan secara konkret ya, yang lebih efektif daripada sekedar menghafal atau membaca. Nah ini kalau seperempat, sebuah kue dibagi 4, sebuah kue dibagi 2, dan sebuah kue dibagi 3. Ini lebih konkret untuk kehidupan nyata peserta didik kita. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Seorang guru bahasa ingin meningkatkan keterampilan menulis kreatif siswa.
Metode mana yang paling efektif? A. Memberikan siswa daftar kata untuk dihafal. B. Mengajak siswa untuk menulis cerita berdasarkan gambar. C. Menyuruh siswa membaca buku klasik. D. Memberikan siswa daftar aturan tata bahasa yang harus dihafal. Saya kira teman-teman bisa langsung mengunci jawabannya. Ini sangat mudah menentukan jawaban yang benar kalau kita benar-benar paham ya. Jadi jawabannya ada di opsi B ya, mengajak siswa untuk menulis cerita berdasarkan gambar. Jadi kita kasih dulu gambar, kemudian siswanya menulis berdasarkan gambar yang kita berikan. Menulis cerita berdasarkan gambar dapat memicu imajinasi dan kreativitas siswa, mendorong mereka untuk mengekspresikan ide-ide mereka secara kreatif ya. Jadi akan muncul ide setelah melihat gambar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Guru bahasa ingin meningkatkan kemampuan berbicara siswa dalam bahasa asing. Strategi mana yang paling efektif? A. Menyuruh siswa menghafal dialog dari buku teks. B. Mengadakan diskusi kelompok kecil dalam bahasa asing. C. Memberikan tes tertulis tentang tata bahasa. D. Menyuruh siswa menonton film dalam bahasa asing. Nah, ini gurunya ingin meningkatkan kemampuan verbal ya, atau kemampuan berbicara dalam bahasa asing. Bagi bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Arab atau yang lainnya, kira-kira pasti tahu jawaban yang mana yang terbaik karena sudah banyak pengalaman yang dilalui. Baik, kita lihat jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Mengadakan diskusi kelompok kecil dalam bahasa asing. Diskusi kelompok kecil memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih berbicara dan mendengarkan dalam konteks yang lebih alami dan interaktif, sehingga meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Kalau opsi A, menyuruh siswa menghafal dialog, itu tidak ya, kurang bagus. Karena ini kemampuan berbicara, kalau cuma dihafal, nanti kalau yang ingin diungkapkan berbeda, maka dia akan diam setelah kalau tidak sesuai dengan dialog yang dihafal. Kemudian memberikan tes tertulis dengan tata bahasa, itu lebih fokus nanti ke tata bahasanya, bukan malah ke kemampuan berbicaranya atau verbalnya. Kemudian yang D, menyuruh siswa menonton film dalam bahasa asing, itu bagus, tapi kebanyakan kalau untuk menonton film itu yang bagus adalah listeningnya atau mendengarkan pengucapan, pronunciation atau apalah. Jadi listeningnya yang jadi, bukan verbalnya yang jadi. Cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah kita perlu mengontrol dengan baik kelompok kecil tersebut. Karena kalau kita tidak kontrol dengan baik, bisa jadi mereka hanya berbahasa Indonesia atau malah berbahasa daerah. Itu menurut pengalaman saya di kelas ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Guru ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika sehari-hari. Metode mana yang paling efektif? A. Memberikan soal latihan konvensional secara berulang. B. Membuat siswa terlibat dalam proyek yang membutuhkan perhitungan matematis dalam kehidupan nyata. C. Menyuruh siswa menghafal rumus-rumus matematika. D. Memberikan ceramah tentang pentingnya matematika. Nah, yang ingin ditingkatkan adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan matematika sehari-hari ya. Jadi metode mana yang paling efektif? Kita lihat jawabannya adalah opsi B ya. Membuat siswa terlibat dalam proyek yang membutuhkan perhitungan matematis dalam kehidupan nyata. Menggunakan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata membantu siswa melihat bagaimana matematika digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari, membuat pelajaran lebih bermakna. Misalnya masalah harga, masalah timbangan, berat, ya seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Guru ingin siswa memahami pentingnya kolaborasi dalam pembelajaran. Manakah pendekatan yang efektif? A. Menyuruh siswa bekerja secara individual pada tugas yang sama. B. Mengatur proyek kelompok yang memerlukan kolaborasi untuk mencapai tujuan. C. Memberikan ceramah tentang manfaat kolaborasi. D. Memberikan kuis individu tentang kolaborasi. Nah, kita ingin menggiatkan pembelajaran secara kolaborasi di kelas ya. Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi B, mengatur proyek kelompok yang memerlukan kolaborasi untuk mencapai tujuannya. Proyek kelompok memberikan kesempatan nyata bagi siswa untuk berkolaborasi, ya, berbagi ide dan bekerja sama menuju tujuan bersama, sehingga mereka dapat mengalami langsung manfaat dari kolaborasi itu sendiri. Contohnya sekarang kan di proyek P5 itu ya, misalnya dalam satu kelas, kalau kita kasih proyek di kelas 71 mengenai pembuatan tempat tisu, itu berbeda hasilnya kadang di 71 dan 72. Kadang 72 idenya lebih bagus, lebih rapi, lebih menarik ya dibanding kelas-kelas lainnya, seperti itu. Itu berkat hasil kerjasama kelompok. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pembelajaran literasi digital, guru ingin siswa memahami pentingnya keamanan internet. Metode mana yang paling efektif? A. Memberikan ceramah tentang risiko internet. B. Mengajak siswa untuk membuat proyek yang menyoroti praktik keamanan internet yang baik. C. Menyuruh siswa membaca artikel tentang keamanan internet. D. Memberikan soal pilihan ganda tentang keamanan internet. Yang mana kira-kira jawaban terbaik? Jadi jawaban terbaik sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi mengajak siswa untuk membuat proyek menyoroti praktik keamanan yang internet yang baik. Membuat proyek tentang keamanan internet mendorong siswa untuk memahami dan menerapkan praktik keamanan dalam kehidupan mereka sendiri, menjadi pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Perlu dipahami bahwa sekarang yang digembar-gemborkan adalah bagaimana pembelajaran itu bermakna ya. Bagaimana pembelajaran itu bisa kontekstual untuk kehidupan nyata bagi peserta didik. Kalau hanya memberikan ceramah itu akan lewat saja. Setelah selesai tidak ada aksi. Kemudian menyuruh siswa membaca artikel tentang keamanan internet. Setelah membaca tidak ada juga aksi. Kemudian memberikan soal pilihan ganda tentang keamanan internet. Nah, ini lebih parah lagi ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita sekarang masuk di ANBK, tadi PCK ya. Apabila Anda adalah seorang guru yang cukup terkenal di daerah Anda, suatu ketika Anda ada kerusakan komputer di sekolah Anda. Padahal komputer tersebut harus segera diselesaikan karena akan digunakan untuk simulasi ANBK 2024. Solusi apa yang Anda lakukan? A. Memperbaiki sebisanya. B. Membiarkan karena bukan tugas dan wewenang saya. C. Memanggil ahli komputer untuk memperbaikinya. D. Memanggil teman satu kantor untuk memperbaikinya agar menghemat biaya. Nah, ini ada kasus Anda sebagai guru yang terkenal ya, di daerah Anda. Kemudian mengalami kerusakan komputer di sekolah Anda ya. Padahal komputer tersebut harus segera diselesaikan karena akan digunakan simulasi ANBK 2024. Kira-kira apa solusinya, teman-teman? Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi C ya, teman-teman. Kenapa saya memilih opsi C? Solusi yang tepat adalah memanggil ahli komputer untuk memperbaiki komputer tersebut karena mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Nah, di sini
di soal Anda hanya sebagai guru yang terkenal, bukan berarti Anda hebat dalam IT ya, Bapak Ibu. Jadi perlu difahami ini. Nah, kemudian terjadi kerusakan di sekolah, padahal sudah mepet untuk digunakan untuk simulasi ANBK. Kita juga tidak tahu bahwa apakah guru yang terkenal ini adalah seorang proktor atau teknisi ya. Yang ada dia hanya guru terkenal. Jadi jalan terbaiknya adalah memanggil ahli komputer untuk memperbaikinya. Memperbaiki sebisanya belum tentu ya. Ini penting ya, mepet. Membedakan karena bukan tugas dan wewenang saya. Nah, ini terkesan cuek, kemudian dia memanggil teman satu kantor untuk perbaikinya agar menghemat biaya. Kalau teman satu kantor, kita perlu lihat dulu masih ada komanya, apakah dia memang mahir dalam hal itu atau tidak. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Guru pada era zaman sekarang harus terus mengikuti perubahan, baik dalam tata cara mengajar atau berkomunikasi lisan maupun tulis. Sikap Anda ketika hidup di era modern seperti ini adalah: A. Saya akan membeli komputer untuk menunjang pekerjaan saya. B. Saya membaca buku tentang abad 21 sehingga saya tidak tertinggal. C. Saya meminta orang tua saya melengkapi buku bacaan terbaru alat komputer yang canggih. D. Berusaha mempelajari keterampilan di bidang teknologi informasi karena saya yakin keterampilan itu memiliki dampak besar terhadap kehidupan saya. Silahkan dijawab. Mana kira-kira yang memiliki poin tertinggi, teman-teman. Jadi pilih solusi terbaik ya, sesuai dengan apa yang diminta soal. Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi D. Berusaha mempelajari keterampilan di bidang teknologi informasi karena saya yakin keterampilan itu memiliki dampak besar terhadap kehidupan saya. Nah, guru di era zaman kita ini sekarang harus terus mengikuti perubahan, mengikuti zaman ya. Jadi kita sekarang dituntut banyak ikut pelatihan-pelatihan mandiri ya, mengenai TIK atau pembelajaran. Bahkan ada sekarang di program pemerintah itu pembatik ya, berkomunikasi lisan maupun tulis, sikap Anda ya. Oke, di era modern seperti ini. Jadi kita sebagai guru wajib hukumnya untuk terus mengupdate ilmu kita, mengupdate pengetahuan kita mengenai teknologi informasi yang marak berkembang sekarang. Kalau tidak, kita akan ketinggalan ya Bapak Ibu. Berusaha mempelajari keterampilan di bidang teknologi informasi adalah respons yang tepat karena teknologi informasi memiliki dampak besar pada kehidupan modern dan tuntutan zaman. Baik, itu saja dulu yang sempat kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan saya disehatkan, kita bisa terus lanjut sampai hari H Bapak Ibu Guru ujian nanti. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini, pembahasan-pembahasan soal ini, video-video saya bisa memudahkan langkah Bapak Ibu untuk lulus UK PPG guru tertentu ataupun piloting tahun ini. Demikian, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Mohon kiranya berkomentar, like-nya silahkan share biar lebih manfaat. Terima kasih.